Haleluya, Roh Kudus sedang mengalir, sukacita sedang mengalir yang dahsyat di pagi hari ini. Kata, saya percaya pagi hari ini semua segar kembali. Katakan amin. Bapa, Kau siap berfirman, dan hambamu juga siap dipakai untuk menyampaikan isi hatimu. Bibir lidah hambamu Tuhan, kuduskan, sucikan dalam nama Yesus. Juga Tuhan, jangan izinkan ada satupun perkataan apapun yang bukan daripada isi hatimu. Kau urapi hambamu di balik salibmu. Kau urapi setiap jemaat yang hadir di pagi hari ini Bapa, yang setia mengikutinya Tuhan. Dan biarlah Kau berikan kami perkataan sederhana, kosakata yang sederhana untuk hambamu sampaikan seluruhnya, supaya sampai pesan-pesan Tuhan di pagi hari ini kepada jemaatmu. Juga Tuhan kepada anak-anakmu, berani melakukannya firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami semua terima damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah yang siap dengan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Wow, sebentar ya, saya lihat dari review dulu. Saya melihat baca-baca yang diberkati Tuhan. Wow, ya, mukanya semua sukacita. Haleluya. Nah ya, haleluya. Kalau muka-muka begini pasti berkat gak jauh daripada Anda. Katakan amin. Ya, sekalipun sedang COVID, keadaan pandemi di mana-mana, tapi kan cinta kita dengan Tuhan tidak pandemi. Katakan amin. Ya, sekalipun mungkin goncang ekonomi, goncang semua, tapi kan kepercayaan kita dengan Tuhan gak pernah tergoncangkan. Katakan amin. Ya, amin. Katakan yes. Haleluya. Sudah siap dengan firman Tuhan, saudara ya? Haleluya. Saya sudah, Tuhan semalam sudah siapkan yang terbaik buat saudara dengan saya. Sama-sama kita akan dibangun oleh dasar firman Tuhan. Makanya saudara, adalah baik kalau setiap pagi sebelum beraktivitas, saudara cari Tuhan. Supaya kalau saudara ada masalah, ada apapun, tetap tenang. Amin. Tanda-tandanya orang yang ada firman Tuhan itu adalah tenang, gak panik, gak khawatir, gak takut. Amin. Gak takut, ya, gak takut. Katakan amin. Ya, dan saya mau ngajak jemaat seluruhnya untuk pagi hari ini kita jangan lupa kita sisakan waktu sebentar, kita mau berdoa untuk Kalimantan Barat, untuk Singkawang, Sambas, Ketapang, ya, Kapuas Hulu, Ngabang, ya. Saya pokoknya ingin membawa saudara berdoa untuk nama-nama yang saya sebut ini, ya. Oh haleluya. Sikarapa. Yuk kita siap dengan firman Tuhan ya. Saya sudah siapkan yang terbaik buat saudara. Sebentar. Tema hari ini kita masih tentang bicara tentang siasat si jahat dan iblis. Nah, kita masuk subtema tentang jangan menjadi manusia bodoh. Kenapa saudara? Karena iblis itu paling jago membuat kita menjadi bodoh. Ya, kalau Anda perhatikan bagaimana Adam dan Hawa jatuh karena dosa, itu karena Adam dan Hawa diperbudak dan menjadi bodoh. Ya, menjadi bodoh. Nah, demikian di pagi hari ini kita mau belajar kategori jangan menjadi manusia bodoh. Ada lagu dunia itu, ada band Manusia Bodoh. Ya, judul lagunya Manusia Bodoh. Nah, di dalam Amsal 9 pasal 6 dikatakan, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Nah, firman Tuhan katakan buanglah kebodohan. Artinya, manusia itu nggak ada yang bodoh, tapi dibodohin sehingga menjadi bodoh. Nah, Tuhan katakan buang kebodohanmu. Di hari-hari ini, di akhir zaman, saudara dengan saya harus buang semua kebodohan. Maka kamu akan hidup. Jadi orang bodoh nggak mungkin hidup. Ini saudara ya. Kalau Tuhan perintahkan buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Jadi kalau kita boleh simpulkan, orang bodoh nggak mungkin hidup. Masuk seleksi alam. Nah,
Kenapa saya katakan banyak orang yang sudah baca Alkitab macam-macam tapi masih bodoh? Saudara, nggak semua hari-hari ini sudah mempersiapkan diri untuk percaya kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Apa buktinya? Masih bilang, luwe lah, mau mati nggak mati sudahlah, urusan nanti. Nah, orang yang ngomong begini adalah orang tipe-tipe orang bodoh. Di hari-hari ini Anda masih merokok, Anda masih terikat, itulah orang-orang bodoh juga. Masih bilang sulit melepaskannya, masih bilang sulit, itulah tipe orang-orang bodoh. Ya, seperti Lot, sulit melepaskan Sodom dan Gomora. Kenapa? Bodoh. Di dalam Amsal 26 ayat 16 dikatakan, si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang menjawab dengan bijaksana. Jadi, saudara, di dalam Amsal 26 ayat 16, orang bodoh itu ada kaitannya dengan pemalas. Orang bodoh itu selalu berkaitan erat koherensi dengan pemalas. Ya, karena orang bodoh itu selalu punya sifat salah satu adalah malas. Ya, dan si pemalas selalu menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang menjawab dengan bijaksana. Makanya coba kamu buktikan di lapangan, kalau kamu bicara sama orang malas, pasti jawabnya lebih nyolot, lebih galak daripada kita yang kasih tahu, betul nggak? Ayo mandi, papa aja belum mandi, kamu bagus gini, betul nggak? Coba kamu ngomong sama orang malas, pasti jawabnya jauh lebih bijak daripada kamu. Ini kenyataan, saudara. Ya, ini kenyataan. Karena kalau orang yang nggak malas, orang yang rajin, dia nggak cari-cari kesalahan, tapi dia terus kejar. Dia nggak mau habisin waktu untuk hal yang sia-sia. Kata amin. Hari-hari ini saudara, Anda harus menghitung waktu dari pagi sampai malam. Waktu apa yang kamu pergunakan untuk Tuhan? Ada 2 kategori. Kalau Anda bukan full timer, kalau Anda bukan seorang pelayan mimbar, Anda seorang jemaat, seorang suami, seorang istri, sudahkah Anda benar-benar menata waktu Anda dengan benar di rumah Anda masing-masing? Saat ini di tengah-tengah pandemi saat ini seperti kita nggak bisa keluar. Sudahkah Anda punya porsi yang tepat antara waktu keluarga dengan waktu Tuhan? Jangan kamu waktu Tuhan, kamu berikan waktu Tuhan, waktu yang ampasnya. Sudah mau tidur, sudah ngantuk, baru cari Tuhan. Ini saudara. Ya. Amin. Jangan, tapi bawa keluargamu untuk mendekat pada Tuhan. Jangan sampai nanti kamu menyesal seperti kasusnya orang kaya dan Lazarus. Apa kata orang kaya pada Abraham? Abraham, boleh gak aku turun lagi ke bumi untuk membawa keluarga aku untuk bertobat? Abraham bilang, waktunya terlambat. Karena bicara surga bukan bicara rame-rame, bukan bicara partai, bicara pribadi lepas pribadi. Amin. Amin. Ya, jangan sampai Anda kecewa nanti. Gara-gara Hawa membuat Adam jatuh dalam dosa. Karena apa? Adam nggak tegas. Karena Adam termasuk kategori bodoh, nggak tegas. Adam dan Hawa tahu kebenaran firman Tuhan, tapi mulutnya dibungkam. Karena apa? Terlalu banyak mau sok tahu tentang pribadinya iblis, sehingga dia asik ngobrol sama iblis, dia lupa ngobrol sama suaminya. Nah, terkadang iblis kejengan kita kepo. Orang kepo itu selalu ingin mengetahui yang bukan urusannya. Betul? Mengetahui seperti netizen hater mengetahui pribadi artisnya. Oh, sampai ingin tahu sampai dalam-dalamnya dia nikah sama siapa, dia kaya dari mana, dan berbagai macam. Intinya ingin tahu. Nah, Hawa punya
dibawa sama iblis, keponya diperluas. Sehingga dia ingin tahu, betulkah Tuhan berfirman begitu? Betulkah sekali-kali kamu gak akan mati? Nah itu kan. Hati-hati saudara. Ya hati-hati. Kenapa saya bisa ngomong begini? Saya pernah alami. Ya, saya pernah alami. Saya pernah kecewa gara-gara saya kepo. Saya pernah kecewa. Ya, akhirnya saya ambil keputusan, saya pelepasan. Ya, saya masih ingat waktu itu dengan pendeta. Aduh, saya udah lupa ya. Yang waktu itu pendeta di Magelang, saudara ya. Aduh. Oh, Rapa siapa tuh pendeta yang buta itu? Apa? Pendeta kok. Ada satu pendeta di Magelang, saudara ya. Itu yang saya bilang, Pak, tolong Pak, saya kok jadi begini ya. Nah, saudara, kepo itu akhirnya membuat saudara akhirnya banyak ngurusin orang, tapi saudara nggak ngurusin diri sendiri yang lebih penting, betul nggak? Ya, lanjut saudara ya. Ada 4 pengertian orang bodoh menurut Alkitab. Yang pertama, orang malas. Jadi saya katakan bahwa orang bodoh ada hubungan erat, keluarga erat dengan orang malas. Amsal 21 ayat yang ke-25. Ya. Yang kedua, orang yang tidak bersandar atau tidak mengandalkan Tuhan. Ya. Orang yang tidak bersandar atau tidak mengandalkan Tuhan disebut juga bodoh. Ya, sama-sama katakan bodoh. Amin. Yang ketiga, orang yang cepat naik darah atau cepat marah disebut juga orang bodoh. Yang keempat, orang yang tidak sabar menunggu waktunya Tuhan disebut juga orang bodoh. Nah, kenapa saudara? Poin keempat, saya katakan orang yang tidak sabar menunggu waktu Tuhan disebut orang bodoh. Karena dia tahu bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Tapi dia nggak mau sabar. Ya, nggak mau sabar. Kenapa? Karena orang bodoh itu maunya jalan pintas. Semua di otaknya pikirnya jalan pintas. Nggak ada maunya ikut proses Tuhan. Jadi biarlah sampai 4 pengertian orang bodoh ini kita belajar dan kita semakin cerdas, kata amin. Amin. Siapa yang mau semakin cerdas? Haleluya. Lanjut ya. Sampai sini jemaat semua ngerti ya? Lanjut. Ini ada orang. Ini gambar saya pilih sengaja orang yang sedang tertidur tapi berdiri. Ya. Biasanya kan kalau orang tidur kan dalam posisi kan duduk kan? Tiduran, ini enggak, orang berdiri tapi tidur. Itu ya gambar orang ngoroknya ya. Saudara ya. Haleluya. Saudara, yuk coba saya minta Anda pandangin wajah ini, orang yang berdiri sampai tidur. Kenapa? Banyak orang Kristen dia hidup tapi sedang tertidur. Ya. Saya ulangi, banyak orang Kristen berdiri tapi tertidur. Ya, kenapa? Karena banyak yang tidak mengerti panggilan Tuhannya. Ataupun dia tahu panggilan Tuhannya apa, tapi dia nggak mau melakukannya. Seperti siapa? Yunus. Yunus diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe, pergi ke Tarsis. Itu terkategori orang-orang bodoh. Amin. Banyak loh saudara. Misalnya saya ini sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, bukan ngurusin pengembalaan, malah ngurusin yang lain. Saya hidup, tapi sedang tertidur. Ini area iblis yang iblis sangat suka banget.
Ya. Nah, firman Tuhan mengenai pengertian orang bodoh menurut Alkitab. Yang pertama nih, orang bodoh menurut Alkitab yaitu orang yang tidak mau dididik. Yuk, Abraham buka Amsal 1 ayat yang ke-7. Orang bodoh menurut Alkitab ialah orang yang tidak mau dididik. Nah, yuk Amsal 1 ayat 7 Abraham. 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 Joshua coba, Joshua. Ya, Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Yes. Amsal 15 ayat 5. Amsal 15 ayat 5. Ini Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Yes. Jelas saya, orang yang bodoh menurut Alkitab adalah orang yang tidak mau dididik. Nggak mau dididik dia. Katakan, bukan saya. Tunjuk, bukan kamu semua. Amin. Bilang gini, dulu saya. Haleluya. Yuk lanjut ya. Orang yang paling bodoh ialah orang yang tidak tahu bahwa ia bodoh. Nah, ini. Sehingga ia akan selalu menolak didikan. Kalau orang bodoh sadar bahwa ia bodoh dan mau dididik, maka ia akan menjadi pandai. Ini saudara ya. Tahu rokok itu bahaya, melanggar firman Tuhan. Tahu udah punya istri masih main nenek gombel. Bodoh itu. Lagi kamu susah, istrimu setia dampingi kamu. Mati-matian bersama kamu. Sudah kaya, cari yang baru. Bodoh kamu. Belum tentu yang baru ini setelah kamu kaya setia seperti istri kamu yang setia daripada ikut kamu waktu kamu miskin. Betul nggak? Bodoh kan? Uangnya dipelorotin, habis sama nenek gombel. Ya kan? Anak gak keurus. Coba. Dengan nenek gombel gak punya anak. Ya kan? Gak punya anak. Apalagi hidupnya malah makin melarat, miskin sama nenek gombel. Istri yang masih setia menungguin, masih aja kamu sakiti. Bodoh kan? Udah tahu lagi sakit, masih merokok, kan bodoh. Udah tahu bahwa iblis itu jahat, nggak ada kompromi, masih aja nggak mau suka berdoa. Ya kan? Ini saudara. Jadi orang yang paling bodoh ialah orang yang tidak tahu bahwa ia bodoh. Nggak tahu dia. Sehingga ia akan selalu menolak didikan. Dia nggak mau dididik. Kalau orang yang bodoh sadar bahwa ia bodoh dan mau dididik, maka ia akan menjadi pandai. Amin. Nah, yang kedua, orang yang bodoh menurut Alkitab yaitu mendengar firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Ini ya. Mendengar firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya.
Lukas 24 ayat 25, ada orang mendengar firman Allah, tetapi apa? Sulit percaya dalam hatinya. Coba baca Lukas 24 ayat yang ke-25. Joshua. Ya, Lukas 24 ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Yes, lamban, nggak percaya. Ya, ada orang dengar firman Tuhan tapi sulit percaya, lamban hatinya. Tuhan bilang apa? Kamu bodoh. Nah itu ya. Jadi yang bilang bodoh, kata-kata bodoh bukan saya, tapi Alkitab. Alkitab yang berkata. Coba buka lagi Matius 7 ayat 26. Matius 7 ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Yes. Ada orang yang percaya bahwa ia percaya firman Allah tapi tidak melakukan firman Allah. Bodoh. Jelas, aku bilang, seperti orang bodoh yang membangun rumah di atas pasir. Rumahnya megah, bagus, tapi di atas pasir. Sekali pasirnya kena angin dikit, goncang itu rumah. Betul nggak? Di hari-hari ini, di pandemi COVID-19 ini, di seluruh dunia sedang pandemi, sedang kesusahan dunia. Kalau saudara imannya di atas pasir, engkau bangun. Saya yakin, saya takut sekali. Kena sedikit goncangan, sedikit kabar-kabar yang gak baik, saudara pasti akan mudah jatuh. Betul nggak? Amin. Karena dasarnya itu saudara nggak kuat. Ya, dasarnya itu nggak kuat. Lanjut. Jika kita berani percaya dan melakukan firman Tuhan, maka kita akan mengalami kebenaran firman Allah yang mendatangkan anugerah dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga, orang bodoh menurut Alkitab yaitu orang-orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Yuk kita buka Lukas 12 ayat 20 sampai yang ke-21. Oke. Lukas 12 ayat 20 sampai 21. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Yes. Makanya saudara, jangan iri sama orang-orang kaya dalam dunia di luar Tuhan. Orang yang kaya adalah orang yang bisa memberi dalam keadaan sesuai apapun, itu kaya. Banyak loh orang memberi kaya terus takut, aduh nanti uangnya habis dah. Nah ini orang yang paling menderita, saudara. Amin. Orang yang kaya adalah orang yang tidak pernah merasa dia kekurangan. Kenapa? Mengucap syukur, kata Amin. Ya, saya percaya jemaat yang dari Morning Blessing, Father of Church, semua kaya-kaya. Amin. Kenapa? Tuhan selalu memberkati kita kok, kata Amin. Jadi orang yang bodoh yang ketiga adalah orang yang kumpulin harta bagi dirinya, tapi dia nggak kaya di hadapan Tuhan, nggak kaya hidupnya di hadapan Tuhan. Apa sih maksud kaya di hadapan Tuhan? Kan? Pelit sama Tuhan. Pelit. Anda mau kasih persepuluhan aja sampai doanya sepanjang malam. Itu orang pelit. Mau kasih persembahan aja kamu berdoa sampai bahasa roh sampai berjam-jam. Itu orang pelit.
Baru kehilangan dari 10 juta, baru kehilangan 100.000 aja udah nangisnya Bombay. Hai, itu orang pelit. Ya. Buat kasih orang lain aja bisa ratusan ribu. Kasih istrimu bedak aja, bedak yang kayak tepung terigu. Ya, Anda bisa beli kota 100.000, kasih ke pasanganmu cuma 10.000. Ngomong gini, itu suami pelit. Amin. Ngomong gini, yang sudah bersuami, suamiku sangat loyal sama saya. Kalau di depan kamu ada suamimu bilang ini, kamu suamiku yang paling loyal sama saya. Coba saling menubuatkan. Tatap wajah suamimu, ya, tatap. Saat ini yang ikut motivasi yang ada suaminya, tatap. Coba tatap suami kamu dari mata ke mata. Ayo, lekas. Tatap suami kamu, bilang ini, kamu suami yang paling loyal. Ya. Jadi kalau suamimu punya dapat tertuduh pelit, nah itu berarti dia mau bertobat. Haleluya, amin. Ya. Yes. Dan Tuhan Yesus menegaskan supaya kita waspada dan berjaga-jaga dengan sikap seperti ini. Mengapa? Karena hidup kita tidak tergantung daripada kekayaan, tetapi dari Tuhan sendiri. Artinya sewaktu-waktu Tuhan dapat memanggil kita dan meninggalkan seluruh harta dunia kita. Amin. Ada pernah saya lihat di media sosial ya, orang mati motor dikuburin, emas dikuburin, pasti hilang itu nanti. Yang bawa ke surga bukannya orang mati, tapi orang lain yang gali kuburannya. Ya, mana mungkin bisa sampai ke surga kan? Nah, orang bodoh lagi bilang gini, kalau gitu aku pos-posin lah, cari harta dunia, nanti aku mati kan nggak bawa-bawa harta lagi. Kamu disenang-senang di bumi harta dunia, matimu masuk neraka, seumur hidupmu terbakar oleh api neraka. Buat apa juga kan? Amin. Ya. 4. Orang bodoh menurut Alkitab yaitu orang-orang yang percaya tetapi yang tidak berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Yesus pada kedua kalinya. Nah ini. Ya. Matius 25 ayat 1 sampai 13 ya. Ini saudara ya. Tidak menantikan. Yuk kita lihat kategorinya. Kita buka. Abraham. Matius 25 ayat 1. Ayat 1 sampai 13. Oke. Ya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Yes. Pada waktu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 Oke, stop dulu. Ada 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Semua bawa api, tapi nggak mau repot. Yang 5 ini nggak mau repot, sehingga dia hanya bawa api, nggak mau bawa minyak. Karena Pak, mental minta. Nanti kapan minta sama ini deh, nanti gampang deh. Nah ini loh. Jadi, saudara, seringkali kita nih mental nggak mau repot, mau ke surga, tapi kita nggak mau punya persiapan. Ini loh. Makanya saya katakan orang bodoh, orang yang percaya tapi nggak pernah berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Ya. Berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus pada kali keduanya bukanlah bersifat pasif, tetapi bersifat aktif, proaktif. Ya, proaktif. Jika dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana, saya ingin menekankan kepada saudara tentang kesungguhan dari orang yang menanti. Para gadis yang bijaksana itu telah mempersiapkan diri dengan matang atas segala kemungkinan yang bisa terjadi. Apa kemungkinan terjadi? Karena gadis yang bijaksana mikir, saya nggak tahu kapan datangnya mempelai. Makanya jangan sampai apinya mati. Makanya dia bawa minyak.
Tapi gadis yang bodoh, gampang. Nanti aku bisa minta sama gadis-gadis yang lain. Ini, kenapa kok dilambangkan gadis ya? Perumpamaan ini. Kenapa kok nggak pria-pria ya gitu kan? Ini kan? Amin. Nah, tapi ini bukan bicara tentang gender ya, wanita dan pria. Tapi apa? Ini mempelainya Kristus. Kita ini mempelai wanitanya Kristus. Jadi bukan tentang gendernya kita laki atau perempuan. Kenapa Tuhan pilih perempuan di sini? Melambangkan bahwa kita ini mempelai wanitanya Kristus. Banyak yang nggak siap. Ya, coba saya tanya, siapa yang Anda rutin sekali dengar firman Tuhan Morning Blessing lebih dari 2 kali? Coba, boleh angkat tangan. Yang lebih Anda secara ulang di YouTube. Nah, dari 638, nggak semuanya kan? Karena firman Tuhan, saudara, itu tidak didesain sekali mengerti. Tapi didesain sama Tuhan untuk makin mendalami, makin mengerti. Katakan amin. Nah, itu pun sudah termasuk kategori Anda sudah mulai dibodohi sama iblis. Makanya saya katakan iblis ya takut Anda dengan firman Tuhan. Kenapa? Di bawah cuma sekilas lalu. Nanti pas ada masalah, Anda dibuat lupa. Makanya Anda bersungut-sungut, Anda marah. Betul nggak? Ya? Yang paham katakan haleluya. Yang mulai sedikit tersinggung katakan haleluya. Pak, nggak ada waktu Pak, ngurus anak, ngurus istri. Nggak ada waktu. Alasannya, nanti benar-benar Tuhan kasih kamu nggak ada waktu loh. Dah. Nanti kamu pasti bawa pulang ke surga. Tuhan kasih tahu kebenaran reportnya nih loh. Waktu jam segini kamu ada. Kamu main game. Kamu main handphone sepanjang hari ini di sini nih waktu ini nih. Ini saudara ya. Kita dapat memperlihatkan identitas sebagai orang Kristen yang berdoa dan beribadah. Namun identitas tidak akan berarti tanpa menjaga fungsinya. Apa arti pelita tambah minyak? Ya kan? Selama kita masih bersandar pada pengertian sendiri, hidup dalam daging, dan tidak tunduk kepada Roh Kudus, kita disebut sebagai orang yang bodoh. Katakan yes. Tuhan Yesus memberkati. Ini lambangnya. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, saudara, ini akhir zaman. Ini akhir zaman. Kita harus sungguh-sungguh bertobat. Katakan amin. Jangan lagi ada kebodohan-kebodohan yang iblis terus membodohi kita. Oke. Haleluya. Nah, saudara, saya percaya materi hari ini Anda paham betul bahwa masih banyak orang-orang yang kita masuk dibodohi oleh si jahat. Tapi pagi hari ini, saya mau mengajak jemaat untuk kita lepaskan semua. Amin. Kalau Amsa katakan, buanglah segala kebodohan supaya kamu hidup. Buang. Iblis ngajarin kamu, ngajarin saya, nggak perlu dekat sama Tuhan. Yang penting labelnya Kristen, betul? Nggak perlu kamu menyembah terlalu dalam. Yang penting kamu Kristen, betul?
Nggak perlu baca Alkitab. Nggak perlu kamu baca Alkitab. Yang penting kamu sudah tahu isi Alkitab gambar besarnya apa. Itu orang bodoh juga. Udah tahu bahwa dunia ini penuh roh jahat, penghulu di udara, dikuasai, seluruh dunia dikuasai. Sekarang ini dunia sedang dikontrol oleh sistem iblis. Kalau dulu saudara ya, kita ke sekolahan nggak boleh bawa handphone. Sekarang semua pakai handphone, betul? Ya, sekarang tanpa sadar kita masuk dalam Illuminati, di mana iblis akan mengkontrol semua sistem dunia. Ya, mengkontrol. Kalau dulu kita ke sekolah nggak boleh bawa handphone, karena kita hidupnya fokus semua sekolah pakai handphone. Mau nggak mau, iblis sudah mengkontrol. Ingat waktu Yesus dicobai oleh iblis sedang menunjukkan identitasnya bahwa seluruh dunia itu ditunjukkan di bawah kontrolnya iblis. Makanya firman Tuhan berkata, doakan para pemimpin-pemimpinnya. Supaya apa, saudara? Supaya mereka kebijakannya sungguh-sungguh. Bukan berarti saya bilang Anda nggak boleh pegang handphone. Tapi tanpa sadar Anda terikat. Fungsi handphonenya tidak berguna. Ya kan? Coba Anda bayangin. Ya. Hari-hari ini Illuminati ya sedang gencar-gencarnya. Ya, sekarang dulu anak SD nggak tahu laptop. Sekarang sudah tahu laptop, sudah jago main laptop. Jago main laptop. Jago sekali sekarang, lebih orang-orang tuanya. Ya kan? Sekarang sudah kerajaan dunia dikuasai, dikontrol. Supaya apa? Kita terikat. Tetapi kita percayakan Tuhan Yesus, kita pakai media apapun yang Tuhan ciptakan, bukan untuk kepentingan dunia, tapi semakin dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Ya, mari saudara, hari-hari ini jangan menjadi bodoh. Kejar kemuliaan Tuhan. Seringkali kemuliaan Tuhan itu tertukar dengan apa? Perut. Apalagi cita-cita. Demi cita-cita kamu jual Tuhan. Kamu gadekan Tuhan. Kamu takut, kamu lebih percaya tentang apa yang kamu lihat daripada firman Tuhan punya rencana. Betul? Demi sebuah jabatan, pekerjaan, kamu harus jual Tuhan. Demi pasangan hidup, kamu jual Tuhan. Itu bodoh. Itu bodoh. Tapi pagi hari ini kita mau belajar. Jika kita masuk diingatkan Tuhan dalam kategori bodoh, belum terlambat. Kita mau lebih pandai. Kita mau lepaskan jubah kebodohan kita. Kita mau sungguh-sungguh dididik oleh firman Tuhan. Kata amin. Nah, di pagi hari ini saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat yang mau dididik dan menjadi pandai dalam Tuhan. Waktu kamu angkat tangan, iblis lihat loh. Dan iblis gak mau tinggal diam. Tapi kita punya kuasa. Kita punya power. Karena Allah sudah berfirman, roh yang ada padamu jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Untuk kamu injak-injak si jahat dan iblis. Kata amin. Katakan yes. Hari-hari ini saudara, jangan percaya tentang tahayul-tahayul. Jangan percaya tentang ramalan-ramalan bentuk apapun. Karena apa saudara? Iblis itu selalu pandai membuktikan bahwa dia benar. Ya, iblis itu paling pandai membuktikan bahwa dirinya sepertinya benar. Sehingga kita mulai goyah, betul nggak? Ya, kita mulai goyah. Tuh kan, betul kan? Kamu ikut Tuhan miskin kan? Kamu jadi bilangin ikut aku aja. Kamu kerja, ngapain minggu ke gereja? Ngapain Senin pelayanan? Ngapain kamu?
Ngapain kamu baca Alkitab? Kamu lagi sakit kok kamu baca Alkitab? Mendingan kamu tidur. Mendingan kamu begini kan, sudah dikasih tahu tapi kamu ngeyel kan, gitu kan? Betul nggak? Ini saudara, karena iblis paling jago memberi nasihat-nasihat yang palsu. Nanti di hari Minggu saya akan bahas. Ya, nasihat yang palsu. Amin. Nah, di pagi hari kita mulai. Saya akan berdoa. Bagi saudara yang terikat dengan kebodohan, yang masih merokok, coba angkat tanganmu sekarang, reset. Yang masih merokok, coba. Ayo, angkat tanganmu, yang masih merokok. Raise hand. Lagi, yang perempuan mana? Yang masih merokok. Ada perempuan yang masih merokok. Nah, lagi yuk, lagi. Yang di YouTube, yang masih merokok, coba. Haleluya. Nah, ini ya. Ini Helen merokok ya. Helen merokok atau suaminya? Jos, coba buka Jos. Helen? Ya. Kamu yang merokok atau suamimu yang merokok? Suami. Suami kan? Karena dari muka kamu tuh nggak ada muka asap. Saya makan pinang, Pastor. Pinang itu apa? Nyiri. Oh, nyiri, nggak boleh juga. Ya, Kak. Nggak boleh. Ya, doakan untuk saya, Pastor. Nggak bisa doakan, tapi kamu ambil keputusan dulu, Bob. Saya nggak mau. Ya, saya nggak mau. Nah, baru saya doakan. Gitu ya. Oke, ini Setia Halies yang merokok kamu atau suamimu? Atau kamu juga ikut patungan? Kan, Pastor, itu suami dan kakak saya yang mengenal Tuhan Yesus. Kakak kamu kenal Tuhan Yesus, tapi merokok juga? Yes, selalu dekat sini juga. Lalu dia mengikuti Zoom juga. Tak tahu dia resign tidak, saya tak tahu. Ya, oke. Oh, ini Helen berarti orang Malaysia ya? Oke. Ya, ini yang perempuan. Yang perempuan yang merokok, coba angkat jarinya. Perempuan yang merokok. Ah, ini Parlin Simanjorang ya. Nah, mana? Coba buka unmute-nya Jos. Parlin? Iya. Yang mama perempuan saya, merokok. Pastor. Apa? Bukan saya, Pastor. Mama saya, Pastor. Iya, mamanya mana merokok kan? Iya, Pastor. Kalau kamu? Saya enggak, Pastor. Ah, itu puji Tuhan ya. Kutuk udah dipatahin ya. Jadi yang terima kutuk mama kamu. Kamu diberkati. Bilang mama kamu. Ma, mau terima kutuk terus mah itu. Ya. Loh, orang yang merokok itu pasti tumpukan kutuk, saudara ya. Mohon maaf. Bangun Bapak itu. Yuk, coba Joshua bukakan Zakaria 3 ayat yang kedua. Bapak main. Yuk, kita buka Zakaria 3 ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Yuk. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau, bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Yes, saya tanya, puntung ditarik api apa namanya? Bahasa itu apa namanya? Rokok. Nah, rokok ini di Alkitab dibilangnya kamu iblis. Makanya kalau orang rokok kayak iblis. Jangan tersinggung. Yang ngomong Alkitab loh, saudara ya. Coba kita buktikan aja. Orang lebih baik gak makan daripada gak ngerokok, betul gak? Ya kan? Lebih baik duitnya buat beli rokok daripada ditabung, bodoh gak? Jelas, coba Anda ambil bungkus rokoknya. Apa tuh peringatannya? Merokok dapat merusak kesehatan, kanker janin, betul? Tahu kan?
Tahu kan? Tapi tetap dibaca kan? Tetap dibaca kan? Tapi tetap dilanggar kan? Nah, tadi kita bilang apa? Bodoh. Nah ini. Tapi hari ini ada 21 orang yang bodoh bertobat, kata Amin. Yang wanita ada lagi nih, Pak. Mana? Yang Ibu Tin Halies. Tin Halies. Oh. Ada di spotlight. Ya, wanita nih ya. Oke. Yes. Karena Bapak buka galeri review. Oke, yang di YouTube ada. Di YouTube ada anak usia di bawah 20 tahun merokok di YouTube. Anak di bawah 20 tahun merokok di YouTube. Bahkan kamu kadang-kadang minuman keras. Ada lagi nonton di YouTube. Jika kamu orangnya. Coba katakan itu saya di YouTube. Ya. Haleluya. Bagi perempuan yang merokok, mohon maaf ya, nanti keturunanmu. Coba. Janinmu. Ya, ini Yustine Suri yang merokok suaminya atau kamu? Suami ya. Nur Hayati ini merokok atau apa nih? Coba buka unmute-nya. Tekan yang warna biru, Ibu Nur Hayati. Termasuk yang masih nyiri makan pinang. Perempuan, coba. Ya, Ibu Nur Hayati. Kayaknya Bu Nur Hayatinya kurang paham, Mbak. Kurang paham ya. Ibu Nur Hayati, apakah merokok? Ini Maria baru bergabung nih, apa nih? Merokok juga? Nyiri. Nyiri. Ayo, perempuan yang suka nyiri. Lihat tuh gigimu merah hitam, busuk nanti kamu. Ya, ini Cintaria. Coba buka Jos, Cintaria nih. Ya. Oke, silakan Ibu Cintaria. Daria, kamu kenapa? Merokok? Nyiri, Pak. Nyiri, oke. Adat kami begitu, Pak. Kenapa? Adat. Iya, emang. Adat. Iya. Iya, Markus 7 ayatnya ke-7 bahwa hidupmu bukan karena adat. Coba buka dulu. Markus 7 ayat Yang ke-7. iya, Pak. Buka baca yang keras. Di handphone pula Alkitab saya, Pak. Oke, Jos, bacain Jos. Oke, Markus 7 ayat 7. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Yes. 20, terus yang ke-8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang kepada adat istiadat manusia. Nah, jadi gimana? Ya, Pak. Mau pilih kebiasaan adatmu atau mau pilih firman Tuhan? Firman Tuhan, Pak. Ya sudah. Berarti kamu salah kalau gitu ya. Yang bilang kamu salah bukan saya, tapi firman Tuhan. Percuma kamu beribadah padaku sedang kamu masih memegang adat istiadat manusia. Ya. Amin. Saya tanya, kalau kamu pergi ke dukun, biasanya syaratnya mas kawinnya pasti dukunnya minta rokok, betul nggak? Ya, rokok sama sirih. Nah yaudah, berarti kamu dukun juga. Berarti kamu setannya. Iya, Pak. Ya. Coba Iya, Pak. dukun kalau manggil arwah, pasti dukunnya pasti merokok, betul nggak? Iya, merokok. Nah, nyiri, terus asapnya terus datang setan kan, makanya rokok itu media gerbangnya setan, masuk melalui asap. Nggak pernah loh di Alkitab Tuhan datang pakai asap, nggak ada. Tuhan datang pakai awan kemuliaan, katakan amin. Amin, Pak. Kan? Coba kamu lihat di TV, kalau pocong setan mau keluar, keluar asap, betul? Keluar asap. Terus habis keluar asap, terus keluar setan yang tuyul gigi ompong-ompong, betul? Mau film Amerika, film Indonesia sama. Setan mau keluar pasti di bawah tanah keluar asapnya, betul nggak?
Nggak ada film Tuhan Yesus, Tuhan datang didahului dan asap-asap, nggak ada. Yang sadar kata amin. Amin. Coba yang di YouTube ada nggak, Jos? Usia 20 tahun. Di bawah 20 tahun ya? Ya, 20 tahun. Kali itu perlu diselamatkan. Ada Pak? Ada, perempuan ya? Perempuan. Iya. Boleh suruh gabung di YouTube, gabung di Zoom. Tapi ini anaknya kayaknya Pak. Oke. Haleluya. Ini Oke, yang ketik anaknya. sekarang yang merokok yang resen, angkat tanganmu. Saya mau bertanya, apakah sungguh-sungguh yang laki-laki dan perempuan yang merokok mau bertobat? Mau lepaskan? Hari ini kita buat kemenangan. Kemenangan, amin. Maukah kutuk diganti dengan berkat? Maukah segala kerugianmu akibat rokok Tuhan tebus dengan darah Yesus dan hidup diberkati? Yang mau katakan, saya mau, saya sadar. Orapa kata karapa sikata karapa sikata karapa sikata karapa sikata karapa sikata karapa hurapa kata karapa sikata karapa sikata karapa hurapa kata karapa sikata karapa sikata karapa. Dalam nama Yesus, hamba perkatakan roh rokok dalam dirinya yang mengikat, yang membodohi, yang membuat tidak bisa lepas dan bergairah dengan rokok dan siri. Hamba patahkan, hamba hancurkan dalam nama Yesus. 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 Keluar. 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 Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Untuk Samuel, kamu keluar. Untuk Panca Vanduin, keluar. Untuk Kartika Sukmawati, untuk Victory Paat, untuk Helen, April Ugang, Roy Simon, Maria Desri, suaminya, untuk ibunya Parlin Simajorang, keluar, 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 keluar. Semua rokok dan nyiri, keluar semuanya, keluar. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Orapa kata karapa sikata karapa sikata karapa sikata karapa rapa 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 sikata karapa sikata karapa rapa 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 sikata karapa rapa rapa sikata karapa rapa 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 sikata karapa rapa 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 sikata karapa rapa 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 sikata para 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 pasikata karapa sikata karapa para 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 hurapa kata karapa sikarapa. Keluar seluruh. Untuk Yulinda Theodora, keluar, keluar itu. Jemila, Intaria, keluar. Helen keluar. Sari keluar, keluar, keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar. Mari yang mau dan nyiri, sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Yesus, aku bertobat. Aku berhenti. Dalam nama Yesus, darah Yesus patahkan kutuk. Darah Yesus hancurkan kutuk. Mulai hari ini aku berhenti merokok. Segala rayuan gombal iblis, aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Karena ambil kau punya rokok. Ya, Samuel, itu mau keluar itu. Itu mau keluar. Keluarin. Yes. Jangan kamu tahan-tahan. Ya. Jangan kamu tahan-tahan. Yes, surapa kata karapa sikarapa. Terus ambil rokokmu, kamu katakan dengan doamu sungguh-sungguh, aku putuskan rokok ini. Remas rokoknya, remas rokoknya, remas rokoknya.
Ambil rokoknya, remas, kata aku, putus hubungan dengan rokok. Yang nginang, yang pinang, ambil. Jangan sayang-sayangin. Meskipun baru beli, patahkan dalam nama Yesus. Katakan, aku benci dengan rokok ini. Aku selesai dengan rokok ini. Aku lebih cinta Tuhan Yesus. Ya. Bagi istri-istri yang suami merokok, urapi itu rokoknya pakai minyak urapan. Doakan. Ngomongnya begini. Saat nanti suamiku merokok, akan berjumpa dengan Tuhan dan bertobat. Segala kuasa atas rokok ini daripada setan, aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Yesus. Saya ada pengalaman, saudara ya. Ada suami istri punya suami rokoknya 1 hari 3 bungkus. Dia telepon saya ajarin dia. Kamu katakan, karena kalau suamimu rokoknya makin kuat karena ada kuasa jahatnya. Kasih minyak urapan, doakan dalam nama Yesus, aku patahkan kuasanya, ikatan-ikatannya dengan suamiku. Aku patahkan dalam nama Yesus. Tiba-tiba dia lagi ngerokok, muntah-muntah. Ya. Masing-masing akan berbeda manifestasinya, tapi akan pasti berhenti waktu kamu percaya. Lakukan nanti. Ya, tapi jangan di depan suami kamu. Ya, suamimu lagi tidur, lagi apa ya. Langsung kamu urapi. Ya, urapi. Katakan, kalau kamu punya mulut berkuasa, saat nanti suamiku merokok, Tuhan akan bekerja. Akan bertemu dengan Tuhan, kuasa Tuhan bekerja, putuskan ikatan rokoknya dalam nama Yesus. Ya, amin. Kalau anak-anakmu suka main game, terikat dengan game, urapi handphonenya. Katakan, saat ini Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus. Saat ini anakku saat tadi pegang handphone dan main dengan game, akan putus dalam nama Yesus. Nah, gitu. Nanti kamu lihat, pasti banyak perubahan. Amin. Oke, selanjutnya. Karena ini tema tentang kebodohan. Saya mau bertanya, siapa yang masih suka kadang-kadang ngintip-ngintip hal-hal pornografi? Boleh terbuka. Ngintip-ngintip. Kadang-kadang kalah godaannya. Akhirnya kamu tergoda juga dengan pornografi. Yuk, terbuka. Ya. Kamu udah berusaha, tapi kalah lagi, gitu kan? Ya. Haleluya. Ada juga di YouTube, kamu kalah terus jatuh bangun di dalam itu. Orapa katakan wasikar. Bentar, ini ada yang perempuan Liberta Areva. Ini buat siapa? Buat suaminya atau buat dirimu sendiri nih? Liberta? Saya sendiri, Pak. Terikat dalam pornografi. Ya. Oke. Ya, Bu. Ibu masih punya suami? Punya. Oke, berarti ada sebelum menikah ada huru-hara? Saya nggak pernah, Pak. Soalnya saya pernah tinggal di kampung. Oh, berarti di kampung. Ya. Cuman saya sekarang di Bandung. Di mana? Di Bandung. Di Bandung. Oh, jadi ibu melampiaskan dengan pornografi begitu? Saya kurang tahu, Pak. Kadang-kadang saya juga nggak mengerti gitu, kok tiba-tiba pikiran saya jalan ke situ gitu. Oh, ya, karena ada kuasa gelapnya ya. Ya, oke. Heriska Rena. Ya. Kamu sendiri? Enggak sih, bukan ke pornografi sih, cuma filmnya tuh bisa bikin pikiran kita jadi terganggu. Cuplikan film. Cuplikan film tapi pornografi kan? Adegan roman ya, lebih ke roman. Oke. Lebih ke situ sih. Ya. Nah, ini jebakan iblis, saudara ya.
Ini jebakan iblis, harus dipatahin. Karena di perjanjian lama, orang yang berzinah itu kau sudah melakukannya, ya itu perjanjian lama. Tapi Tuhan sempurnakan. Najis itu kalau sudah dipikirkan pun sudah najis, betul? Sudah berzinah, baru terbayang aja loh, belum melakukannya. Ya, kenapa? Itu cara iblis untuk supaya kamu nggak tenang. Coba orang yang terikat dengan pornografi, hidupnya pasti nggak tenang, betul nggak? Coba sepakat nggak? Nggak tenang. Kalau nggak nonton, pasti gelisahnya minta ampun, betul nggak? Ya kan? Kalau sudah nonton, terus melakukan masturbasi, baru menyesal, betul nggak? Ya kan? Itu iblis. Ini ada lagi, Jemila, kamu pribadi. Saya yang itu film. Ya? Kamu pribadi. Hah? Kamu pribadi yang terikat. Ya. Oke. Eliana, kamu pribadi yang terikat. Bukan Pak, kemarin kan saya lewat, tiba-tiba teman saya lagi nonton bokep, terus nggak sengaja kelihatan, sampai sekarang kebayang Pak. Oh iya. Oke. Tuhan gerakin saya, mohon maaf saudara, memang sulit saya sampaikan. Ada suami istri, Anda bisa berhubungan suami istri kalau nonton bokep. Siapa orangnya? Ini harus dipatahin. Nggak boleh. Ada suami istri bisa berhubungan suami istri kalau ada bumbu-bumbu film-film blue film. Boleh katakan itu saya di YouTube. Suami ya, terutama suami. Ada suami dan ada pihak istri. Kamu bisa berhubungan suami istri kalau kamu nonton film blue film. Untuk menaikkan gairah. Siapa orangnya? Sekarang kita ini kategori kita melepaskan semua. Kayak unit tasik kayaknya. Ya? Oh ya, wasis ya. Unit tasik. Wasis nih, angkat tangan semua suami istri. Oh iya. Sama unit tasik. Oke, ada lagi di YouTube. Engkau berhubungan suami istri lebih mantap, lebih enak kalau kamu nonton film blue film dulu. Nah, saya kasih tahu kenapa nggak boleh. Karena nanti di imajinasi kamu tuh bukan istri kamu, bukan suami kamu, tapi orang tokoh-tokoh itu. Jelas suamimu kalah cakep sama yang di film bokepnya. Nggak mungkin dong bokepnya gambar laki-lakinya yang jelek banget, itu nggak mungkin. Ya kan? Sepakat saudara? Film-film blue film pasti ceweknya cewek yang cantik-cantik, laki-lakinya pasti laki-laki yang menggoda tubuhnya. Jadi nggak mungkin nanti istri kamu bayangin suami kamu, nggak mungkin imajinasi suami kamu, tapi malah orang lain. Itu sudah berzina secara alam roh. Nggak boleh itu. Hubungan suami istri bukan berarti kamu seperti film-film bokep. Itu hubungan kasih, hubungan cinta yang kudus. Tidak boleh didasari dengan seperti di bokep. Ingat baik-baik ya. Itu iblis. Yang sutradaranya bokep itu iblis. Mengajarin kamu jadi rusak hubungan suami istri. Ya, ingat, seks itu kudus. Bukan bicara tentang kepandaian seperti di film bokep. Ya, ingat itu ya. Karena saya melihat banyak suami istri rusak akhirnya. Rusak. Akhirnya istri jadi hiper, suami jadi hiper. Ya kan? Nanti akhirnya kamu nunjuk istri kamu kok nggak sepintar yang di film bokep sih? Kamu kok nggak sehebat yang di bokep sih? Betul nggak begitu? Ya kan? Nanti akan begitu ujung-ujungnya. Mari kita patahin. Saya masih nunggu. Yang di YouTube sudah ada ngaku. Nah, karena ada seorang suami itu kalau nggak nonton bokep pasti susah untuk berhubungan. Ada di YouTube. Ada? Bram? Jos? Ada Pak suaminya Pak. Ini yang ketik istrinya. Mutiara.
Harus nonton dulu baru bisa berhubungan. Ya, nggak bisa. Ya, saudara, ini ranjaunya setan. Ini ranjaunya setan. Sepertinya hikmat, sepertinya nggak apa-apa. Kan normal, Pak. Video porno nggak normal. Saya kasih tahu, enggak normal. Itu ada kutuknya. Itu ada kutuknya. Ya, saya kasih tahu, ada kutuknya. Sudah ada di alam spirit kamu, spirit kotor nantinya. Ya, kotor. Amin. Mari kita bersihkan diri di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu sungguh-sungguh. Orapa kata karapa sikata karapa sikata karapa sikata karapa. Orapa kata karapa sikata karapa sikata karapa. Sikata karapa sikata karapa sikata karapa. Segala ikatan-ikatan pornografi, ikatan kenajisan, waktunya kamu keluar sekarang. Keluar. 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 Segala najis kamu keluar. Ayo keluar kamu. Ayo keluar sekarang. Keluar. Muntahkan semua. Ayo. Mulai. Mulai. Keluar. 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 Api. 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 Keluar. 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 Yang terikat suami istri dengan pornografi, yang termotivasi pornografi, yang terikat pornografi dan zina, aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Yesus. Keluar. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar. Ayo keluar semua. Keluar dalam nama Yesus. Aku putuskan, aku patahkan dalam nama Yesus. Nama Yesus. Dalam nama Yesus yang menjadi pikirannya rusak. Pikirannya rusak. Yang kontrol oleh si jahat. Aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Yesus. Keluar. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Untuk Esther Jenny, keluar. Keluar itu. Keluar untuk Rensi, keluar. Biran Andrianto, keluar. Eriska, keluar. Liberta Hareva, keluar. Keluar. Untuk Harga Patsuni, keluar. Untuk Maya, keluar. Jokse, Jokse, keluar. Dalam nama Yesus. Esther Jenny, keluar. Agnes Veronica, Elin, keluar. Keluar. Joel, keluar. Keluar. Wahyu, keluar. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar. Keluar. Yokawati, keluar. Sarah Rehata, keluar. Keluar dalam nama Yesus. 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 Keluar. Keluar dalam nama Yesus. Sikata karapa, sikata karapa, sikata karapa, rapa, rapa, rapa. Sikata karapa, sikata karapa, sikata karapa, sikata karapa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Nama Yesus. Ayo keluar. Ayo keluar. Untuk Agus, keluar. Novel, keluar. Rensi, keluar. Jemila, keluar. Api. Andri, ini api. Tahan dalam hadirat Tuhan. Sekarang kamu harus keluar. Terus. Keluar. 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 Keluar dalam nama Yesus. Keluar. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar. Terus mengalir. Terus mengalir. Segala yang najis keluar. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Gua patahkan segala pikiran-pikiran kotor. Pikiran-pikiran kotor. Pikiran-pikiran porno. Aku hancurkan ikatan-ikatannya. Segalanya. Keluar. Heriska. Keluar. 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 Heriska, itu setannya kamu harus keluar. Keluar. Keluar.
keluar. Saya melihat ada sampai terikat, sampai setannya masuk ya. Sarah nih, keluar. Ayo keluar itu Sarah. Keluar. Nah, keluar. Nah, untuk Reta tuh harus keluar itu. Keluar. Yes. Untuk Agus tuh kamu harus keluar. Oh, rapa kata karapa sikata karapa. Terus keluar. Keluar. Sikata karapa sikata karapa sikata karapa sikata karapa. Atis litonga. Ini liberta, keluar. 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 Terus mengalir. Kuasamu mengalir. Oh, rapa kata karapa sikata karapa sikata karapa sikata karapa. Keluar. Ayo keluar. Ini Andri cukup kuat ikatannya. Kamu harus keluar. 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 Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Untuk Elin, kamu harus keluar. Elin, kamu harus keluar. Elin, kamu harus keluar. Sehingga rasa tertuduh itu kamu keluar. Ati Silitonga, kamu harus keluar. Liberta, kamu harus keluar. Kamu harus keluar. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, keluar. Keluar. Sikata karapa sikata karapa rapa 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 sikata karapa sikar. Untuk Yonaser Miyamoki, keluar. Keluar dalam nama Yesus. Keluar. Keluar. Segala kuasa-kuasa jahat yang mulai masuk melalui media-media jahat ini, aku hancurkan, aku patahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, 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 keluar seluruhnya, keluar dalam nama Yesus, keluar, keluar dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Mari sama-sama katakan, darah Yesus, patahkan ikatan kutuk, patahkan zina. Dalam nama Yesus, aku putus. Aku putus dalam nama Yesus. Tuhan berikan saya keberanian untuk putus hubungan. Dalam nama Yesus, aku dikuduskan, disucikan. Dalam nama Yesus, darah Yesus bebaskan dan beri kemenangan. Saya menang. Saya bebas. Dalam nama Yesus. Mari yang suami istri tadi katakan sama-sama. Mulai hari ini, hubungan saya kudus dengan suami, dengan istri. Kudus. Kudus. Pernikahan saya kudus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya minta yang suami istri yang terikat dengan pornografi, kamu doa puasa selama 1 minggu. 1 minggu. Sungguh-sungguh putuskan itu ikatannya. Dalam nama Yesus. Dan berjanji, hubungan suami istri tidak boleh ada pihak ketiga. Dalam bentuk apapun, tidak boleh. Terima apa adanya pasangan kamu. Tidak ada alat tools hal-hal begituan. Ya, terima, ya, terima saja. Hubungan suami istri itu untuk meneruskan generasi dan tanda kasih, bukan tanda liar. Ya, bukan seperti yang diajarkan oleh blue film begitu. Ya, amin. Ambil keputusan suami istri, suami sama istri ambil keputusan tidak lagi mulai hari ini. Ya. Dasari dengan kasihnya Tuhan, cintanya Tuhan dalam berhubungan suami istri. Amin. Yang dibebaskan berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Yang ada di handphone hapus sekarang. Yang di handphone masih ada satu tuh. Masih ada satu gambar porno, gambar. Hapus sekarang juga. Hapus sekarang. Ya, hapus sekarang. Dan terakhir, siapa yang pernah terlibat narkoba dan masih kadang-kadang jenis-jenis narkoba, boleh angkat tangan. Yang terlibat dan narkoba,
Masih? Coba jujur. Yang masih terikat dengan narkoba. Ini Maya anaknya atau Anaknya Pak katanya Pak. anaknya ya? Anaknya. Ya. Buka anutnya. Siapa lagi? Yang di YouTube. Karena iblis merusak dengan cara pornografi dan narkoba. Karena Pak memberikan kebahagiaan palsu. Ya, Ibu Maya, shalom. Shalom, Pastor. Anak ibu sempat terlibat dengan narkoba? Kurang jelas, Pastor, tapi waktu itu sempat dia bicara. Terus tapi waktu saya tes lab tuh nggak ada, negatif. Tapi tingkah lakunya berubah, Pastor. Tingkah lakunya berubah. Siapa nama anak ibu? Germanus Reinhard Renardi. Pak Hermanus merasa Hermanus sempat terlibat narkoba? Bilang. Jujur. Apa? Jujur aja. Pernah sesekali mungkin ya? Sesekali? Coba-coba. Gak apa-apa. Ngomong, jujur. Iya, Pastor. Dia sulit untuk bicara? Ya? Dia kalau bicara sulit? Iya itu beberapa belakangan ini, Pastor, jadi berubah kelakuannya. Oke, saya tanya, kamu pernah pakai sekali apa 2 kali? Coba pakai jari. Sekali apa 2 kali? Pakai jari. 1 kali. Sama teman? Jawab. Bilang. Ayo. Ayo. Sama teman. Sama teman ya. Oke, sebentar Bu. Anak ibu bisa sembuh kok. Ini karena tekanan batin, Bu. Dia bicara begini karena ada tekanan batin. Coba, Hermanus, saya mau tanya dengan hatimu ya. Kamu bahagia nggak dengan keluarga kamu? Jawab. Kamu merasa anak bahagia nggak dalam keluarga kamu? Jujur aja, apa-apa. Jujur sama saya. Kamu bahagia nggak? Kamu tertekan nggak dalam keluarga kamu? Angguk sama Geleng aja deh kalau gitu. Iya, tertekan kan? Kamu merasa tertekan dengan keluarga kamu kan? Jangan takut, jangan takut. Kamu pandang saya. Kamu takut sekali dalam keluarga kamu sehingga kamu terlibat dengan narkoba kan? Betul? Coba kalau betul angkat jempolnya. Angkat jempolnya. Kasih lihat, Pastor. Ya. Jadi Bu, ini harus nanti Ibu coba minta nomor telepon saya sama Pak Bakti. Ini harus konseling pribadi ini. Ini ada tekanan batin yang kuat sekali Bu. Oh iya. Ya. Saya masih punya suami? Iya, suami saya itu perokok berat, terus peminum juga. Oh, coba Hermanus, kamu pernah dipukul? Kamu tertekan dengan papa kamu? Kamu tertekan dengan papa kamu? Jawab. Nggak apa-apa, angguk sama Geleng aja. Kamu pernah dipukul? Bilang. Iya apa enggak? Ayo. Bilang, nggak boleh bohong. Iya apa? Kamu pernah dipukul sama papa? Kamu benci sama papa kamu? Sepertinya iya, Pastor. Enggak tuh Bu, saya minta dia jawab. Kamu masih benci sama papa kamu? Itu lihat itu. Jawab. Iya atau tidak? Iya. Oke. Ini coba buka jos untuk Ridawati Ginting. Iya, Ibu.
Kenapa Ibu? Anakku pastor. Sabar Bu, pelan-pelan Bu. Nah, 6 tahun pastor terlibat dalam porno pastor. Sudah melakukan hubungan seksual dengan PSK pastor. Berapa? Sudah melakukan hubungan seksual dengan PSK pastor. Usia 6 tahun? Usianya sudah 17 usianya pastor, cuman kemarin dia pergi ke Jakarta pastor untuk daftar kuliah. Terus? Pas di kosan abangnya pergi meeting pastor, sudah itu dia melakukan hubungan seksual dengan PSK dekat kosan abangnya enggak tahu pastor. Soknian kami pastor. Kita lepaskan aja ya. Ini anaknya ya. Udah 6 tahun saya nggak kontrol, mulai dari SMP katanya nonton film itu pastor. Jadi kami trauma nih pastor. Dari 6 tahun dia nonton pornografi ya Bu? Iya pastor. Coba ngomong dengan pastor, ngomong iya pastor ya. Iya pastor. Tadi malam pastor kami sudah berdoa pastor. Dia sudah jujur, sudah sekali melakukan hubungan seksual dengan PSK yang di Jakarta itu pastor. Kami sama sekali enggak tahu pastor, enggak tahu nih pastor. Harapan kami anak kami ini sekolah pastor, kuliah, ternyata kayak gini pastor. Tolong saya pastor ya. Iya pastor. Sekali gagal ini tidak akan menghancurkan segalanya kok, percaya. Ya? Amin pastor, amin. Saya bilang pastor, ini tidak akan menggagalkan seluruh rencana Tuhan, percaya ya. Pastor, saya bilang, udah kamu sekolah pendeta aja lah, saya bilang pastor. Kemarin sudah daftar di mana nak? Mercubuan pastor. Enggak, bagian apa kemarin? Psikolog. Bagian psikolog pastor, tapi kan saya bilang udah sekolah pendeta aja kau nak, aku bilang. Jangan gara-gara salah sedikit yang masalah ini membuat dia memilih jalan hanya untuk menyelamatkan itu Bu. Nggak bisa. Bedain Bu. Biar dia sesuai dengan cita-cita dia bersama Tuhan. Masa dia sekolah, meskipun dia pernah salah tentang hubungan yang dosa, tapi jangan karena dosa merubah semuanya Bu. Oke, kamu siapa namanya? Rahandi pastor. Rahandi itu sebenarnya ingin jadi apa? Cita-citamu? Ayo nak, kasih tahu nak aku. Ayo nak. Jadi psikolog sebenarnya pastor. Betul, bukan karena dipaksa orang tua. Bukan pastor. Bukan ya? Oke, saya tanya, kamu bahagia dalam keluargamu? Jujur? Bahagia pastor. Jujur sekali lagi, kamu merasa tertekan nggak dalam keluarga kamu? Enggak pastor. Betul nggak? Betul. Oke, kamu pernah nyabu? Enggak pastor. Narkoba nggak? Enggak. Enggak ya? Oke. Oke, sudah jelas nih ya. Oke, sarannya ke Yeni Maria. Kita patahin ya. Kamu bertobat ya nak ya? Iya pastor. Tobat ya. Karena jangan sampai masa depan merusak hanya gara-gara hal-hal begitu ya. Oke, kamu masih punya harapan masa depan yang jauh lebih besar ya. Oke, Yeni. Ya pastor. Kenapa kamu? Suami saya pakai narkoba mas pastor. Masih pakai narkoba? Ya bilangnya Kamis kemarin mau berhenti, tapi saya lihat di HP-nya tuh kok masih kayak mesen-mesen lagi pastor. Oh, kamu tinggal di mana Yeni? Di Jember. Jember ya. Coba suruh ikut rehabilitasi. Ya, ikut rehabilitasi. Suami kamu mau sungguh berhenti nggak? Dia bilangnya mau berhenti. Kamu nggak? Masih tidur pastor. Oke, nanti kamu hubungi saya. Saya punya. Ya kalau dia maksudnya takut ketahuan. Takut ketahuan pastor. Jadi saya nggak boleh ikut ke gudang. Dia takut ketahuan kalau dia nyabu di gudang. Iya Ibu, saya sedih lihat ini ya. Sebagai gembala saya sedih Bu. Karena apa? Ini kan domba-dombanya Tuhan, amin. Iblis berusaha merebut domba-dombanya Tuhan untuk dibelokin, betul? Ya. Orang iblis ini
bengkelnya Tuhan. Morning Blessing bukan tempat untuk hal yang, bukan tempat untuk mempermalukan, tidak, tapi bengkelnya Tuhan supaya menjadi kesaksian bahwa kita masih bersyukur. Betul? Kalau ada yang nonton, ya bersyukur, amin. Ya, coba setiap masalah-masalah orang kita masih bisa bersyukur, amin. Ya kan? Kita tahu, sadar betul. Bu, nanti Ibu hubungin saya, ada cara terapinya, Bu. Kalau Ibu nggak mau suami nggak mau direhab, nggak mau masuk rehabilitasinya, kita punya caranya, Bu. Nanti ada obatnya, Bu. Diminum obatnya, diterapi. Nanti saya ajarin Ibu bagaimana cara menterapi suami Ibu yang terlibat dengan narkoba. Ya, ada caranya. Ya, ada caranya. Oke? Ya, ini cara Yunasar Miyagoni. Coba, Joshua. Ini anak Ibu nih ada roh jahatnya, Bu, ya. Ini mungkin, maaf nih, apakah pernah terlibat dengan teman-teman yang memakai kuasa gelap? Saya? Bukan, Ridawati Ginting. Kalau kamu terlibat narkoba? Iya, Pastor. Coba, kamu tanya sama anak kamu, pernah terlibat dengan perdukunan atau teman-teman yang pakai iseng-iseng jimat-jimat? Anak kamu? Kurang tahu, Pastor. Enggak pernah, Pastor. Ibu diam dulu, saya tanya sama anak Ibu, kan anak Ibu yang lebih tahu. Oh iya, Pastor. Coba, kamu pernah seperti orang ngeblank nggak? Rida, siapa anak kamu? Rahandi, Pastor. Rahandi, kamu pernah kayak orang ngeblank? Pernah, Pastor. Pernah? Seperti kamu mau emosi tapi ngeblank begitu? Iya, pernah. Ya udah, klik ya. Karena dari mata kamu saya sudah bisa lihat ini ada roh jahatnya. Saya kena penyakit, Pastor bilang. Pastor. Iya, Bu, saya dengar. Iya, dia sudah punya penyakit kelamin, Pastor. Apa, Bu? Semenjak dia balik dari Jakarta tuh, Pastor. Apa, sipilis? Klamidia sama kutil, Pastor. Mungkin sejenis itu mungkin, Pastor, cuman belum jelas penyakitnya sekarang, yang pasti dalam proses berobat sekarang, Pastor. Dokter bilang kena HIV nggak? Belum, Pastor, belum. Coba dicek. Cuman kamu main PSK-nya, PSK yang yang bahaya tuh ya. Karena aku. Maaf, kamu pakai pengaman nggak? Pakai, Pastor. Oh, pakai pengaman biasanya itu kemungkinan kena tuh kecil. Amin, Pastor. Kamu pakai pengaman nggak? Nah, pakai, Pastor. Sekali apa 2 kali kamu main dengan itu PSK? Kali, Pastor. Oke, berarti kamu melakukan hubungan yang tidak semestinya. Jujur. Apakah kamu dengan perempuan itu melakukan hubungan yang tidak semestinya seperti nonton bokep begitu? Enggak, Pastor. Oke, nanti selebihnya kita private aja ya. Aku minta nomor telepon saya nanti ya. Iya, Pastor. Makasih, Pastor. Ini Yunasar Miyagoni, apakah kamu terlibat narkoba? Tidak, kalau narkoba tidak. Tapi berapa tahun yang lalu sejak adik kandung saya sakit jiwa, sempat orang tua saya itu libatkan saya untuk bawa adik itu ke dukun, semacam begitu. Dan sejak begitu tuh saya punya perasaan itu sudah berubah begitu, sudah beda sebelumnya. Sebelumnya kan ada macam sukacita, tapi rasa damai itu sudah hilang begitu, Pastor. Oke, saya paham. Oke. Ya. Victory Paat. Coba buka, Jos. Ya, apakah kamu pernah terlibat narkoba? Ya. Masih? Sudah sekitaran 20 tahun, Pak. Lalu sudah berhenti. Tapi akibatnya masih? Sekarang tidak lagi, Pak. Kamu masih suka ngeblank nggak? Enggak. Cuma saya sudah enggak ya? Sudah. Oke. Ya, coba buka Eliana Halies. Eliana, siapa yang terlibat narkoba? Dulu saya, Pak, setahun yang lalu.
Oke. Tapi coba inek Pak. VLS. Masih enggak? Enggak. Enggak. Oke. Puji Tuhan. Patrick Marpaung. Berarti kamu anak dugem dulu ya? Ya kan? Anak dugem kan? Iya. Gedek-gedek gitu kan. Sesama tukang gedek jangan saling menjatuhkan gitu ya. Oke, lanjut. Patrick Marpaung. Patrick, apakah kamu atau suami kamu yang main sejenis apapun narkoba? Patrick, buka unmute-nya. Ya, Ibu Patrick. Enggak, Pak. Salah pencet, Pak. Oh, salah pencet ya, oke. Yeni Maria, oh iya, udah ya, oke ya. Yang di YouTube ada? Masih ada yang di YouTube? Oke, yuk kita berdoa sama-sama. Orapa kata karapa sikar. Mari kita akui di depan Tuhan. Orapa kata karapa sikata karapa sikata karapa sikata karapa sikata karapa. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus segala ikatan-ikatan si jahat bentuk narkoba, apapun jenis narkobanya yang membelenggu mereka sehingga mereka melakukan dosa yang terstruktur Tuhan akibat narkoba, aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Yesus. Aku hancurkan, aku patahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. Keluar, keluar, ayo keluar, 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 keluar dalam nama Yesus, 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 keluar dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pulihkan, Engkau sudah patahkan seluruhnya. Yesus, haleluya, darah Yesus bebaskan, darah Yesus sucikan, pulihkan, amin. Terakhir, kok saya melihat seseorang, engkau pernah dihipnotis. Ada seseorang yang pernah dihipnotis, tertipu uang, dan kamu seperti dilecehkan. Siapa orangnya? Apa orangnya? Dibebaskan. Selibat saya lihat. Ada seseorang pernah dihipnotis, kamu kehilangan materi dan sampai dilecehkan atau dilecehkan. Orapa kata karapa sikata karapa sikata karapa sikata karapa. Mari. Orapa kata karapa sikarapa kata karapa sikata karapa sikarapa sikata karapa. Orapa kata karapa sikarapa. Orapa kata karapa sikata karapa. Sekarang waktunya roh jahat yang masih nempel akibat kuasa gelap hipnotis, kamu keluar. Ayo kamu keluar, ini api. Ini api. Ini api. Api. Keluar atas Wasis. Keluar atas Biran, Teresia, Jenny, Every. Keluar atas Jesli, Federica. Keluar. Keluar dalam nama Yesus. Keluar. Aku putuskan, aku patahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Keluar. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar. Keluar dalam nama Yesus. Aku putuskan, aku patahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terus keluar. Terus keluar. Terus keluar. Terus keluar. Kamu gak akan tahan. Terus keluar. Keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Keluar. 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 Keluar dalam nama Yesus. Putus. Haleluya. Garis bebaskan, hancurkan. Amin. Saudara, sebelum ke COVID, saya merasakan ada seseorang
tiba-tiba kamu terikat dengan judi online. Dengan judi online. Sebelumnya kamu nggak pernah. Tapi tiba-tiba kamu jadi terikat dengan judi online. Siapa orangnya? Jujur ya, ada seseorang di depan ini. Kamu sedang terlibat kecil-kecilan judi online. Siapa orangnya? Urapa kata karapa sikarapa kata karapa. Siapa orangnya? Yang terlibat dengan judi online. Ada. Tuhan bilang ada, Thomas. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ada di YouTube juga. Di YouTube kamu baru belajar judi online. Di YouTube kamu sedang belajar judi online. Orapa kata karapa. Sikata karapa sikat karapa sikata karapa sikata karapa sikata karapa. Urapa kata karapa sikata karapa sikata karapa sikata karapa. Hurra kata karapa sikiti korekete karapa sikiti korekiti kiti kiti karapa korapa sikata karapa. Karapa sikarapa. Mana kata tanganmu yang judi online? Urapa kata karapa sikata karapa sikarapa. Kamu sedang terikat dengan judi online. Kamu sedang dibuat miskin sama judi online. Kamu ada kutuk kemiskinan buat anak cucumu. Kamu sedang menikmati, kamu sedang terkontaminasi, kamu sedang kompromi supaya anak cucumu jadi bangkrut, jadi kena kutuk kemiskinan. Hari ini kamu cabut, bertobat supaya keturunanmu diberkati. Yang sepakat, yang mau angkat tanganmu. Mari berhenti. Itu media setan untuk menjebak saudara. Urapa kata karapa sikata karapa sikata karapa sikata karapa sikata karapa sikata karapa. Urapa kata karapa sikata karapa sikata karapa rapa 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 sikata karapa rapa 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 rapa. Saudara, tidak ada kaya jalan instan. Iblis selalu menawarkan jalan instan untuk kaya. Tidak, kerja keras dengan jujur dan ulet, bukan dengan cara-cara pintas. Berapa kata karapa sikata karapa sikata karapa. Aku putuskan sekarang. Aku patahkan segala kutuknya. Berapa karapa ikatannya dalam nama Yesus. Kata sama-sama, judi online. Aku putus dalam nama Yesus. Aku putus dalam nama Yesus. Segala jebakan ikatannya aku putuskan. Aku hancurkan dalam nama Yesus. Sama-sama katakan yang kuat. Aku putuskan. Aku patahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Putus patah dalam nama Yesus. 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 Terus putus. Terus putus katakan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terus, haleluya, haleluya. Lorencia Paulina, putuskan. Helen putuskan. Immanuel Daniel, Ishak, Angel, Victory Paat, Norris, Eni, Ino. Dalam nama Yesus, aku putuskan, aku patahkan kutuknya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sekarang yang sedang kena COVID. Yang sedang kena COVID, saudara yang sedang kena COVID, berapa sih? Yang hari ini mau tes PCR swab, perkatakan bahwa nanti kamu negatif hasilnya. Percaya, imani hasilnya negatif. Ini Maxi juga kena COVID. Ya. Kemarin sempat tes dada saya, Pak. Terus hasilnya apa? Belum dicek, Pak. Belum dicek. Tapi kamu ada gejala? Iya, ada gejala. Apa? 2 minggu yang lalu itu sempat
penciuman saya nggak kerasa gitu. Oke. Terus sembuh. Kemarin lagi, kumat lagi. Ya. Ada kayak sesak gitu. Ya. Tapi nggak begitu sesak sih, nggak kayak berat gitu. Siapa yang sedang hamil? Posisi sedang hamil, Anda kena COVID. Siapa orangnya? Tuhan pasti lindungi bayimu. Tuhan pasti lindungi bayimu. Mari semua angkat tangan. Bapak, hamba berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapak, kamu lihat tangan terangkat. Sampai ada yang punya hak, sedang mengandung Tuhan kena COVID. Aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Yesus. Seluruh virus COVID yang Tuhan punya, keluar. Keluar. Apapun gejala-gejalanya. Apapun gejala-gejalanya. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Untuk Iwan Bali, Lasmini, Adeleda. Keluar. Keluar. Untuk Lisbeth, Indah, David, Herlia, Linda, Parahita, Ceti, Andi, Resti, Sari, Amos, Ivana, Meli, ASP, Maxi, CK7, Carly. Keluar seluruhnya. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Urut, keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Badan-badanmu yang sakit, yang kehilangan bau dan kehilangan rasa, harus sembuh. Yang kehilangan penciuman, napas sekarang. Napas, yang sesak napas. Napas. Rasakan napas yang baru. Rasakan aroma yang segar. Wow. Terus rasakan. 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 Kamu bisa lagi mencium aroma-aroma yang wangi sekarang. Coba ambil minyak kayu putih itu apa? Coba cium. Coba cium sekarang. Oh, Sena. Coba Ruth. Mulai terasa? Yes. Mulai terasa? Ya, lagi. Terus hirup lagi. Ya, Ceti, coba hirup. Saya rasakan betul. Tuhan sedang bekerja. Maxi, coba. Coba. Karaba. Yes. Ayo lagi. Kamu sempurna kok. Hari ini kamu sempurna. Cium lagi. Cium lagi. Terus cium lagi. Unitas. Cium lagi, coba. Resti. Ya, Resti, cium lagi, coba. Cium lagi. Pindah ke hidung satunya. Pindah ke hidung satunya. Ya, coba sekarang jangan terlalu dekat. Agak jauh sedikit jarang ciumnya. Coba ciumnya agak jauh, jangan terlalu nempel. Buktikan kuasa Tuhan sudah bekerja. Ya. Oke. Ruth Bogor coba. Ya. Coba. Ruth Bogor coba. Oh, rapa kata karapa si kata karapa. Mana nih Ruth Bogor ya? Yes, Pastor. Yes. Ya gimana? Puji Tuhan. Udah jarak jauh. Lihat yang headlight-nya sebentar. Ya, gimana Ruth? Gimana Ruth Bogor? Yes. Dan. Sudah? Ya. Saya tanya, sebelumnya kamu bisa mencium nggak aroma itu? Kalau jarak dekat bisa, tapi ini jarak jauh udah mulai bisa, Pastor. Sudah mulai bisa. Haleluya, puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siapa lagi yang sudah bisa cium bau aroma sekarang? Dari yang nggak bisa. Oke, Resti. Coba buka unmute-nya. Sudah bisa, Pastor. Sudah bisa. Hari ini saya di dokter menyarankan udah bisa beraktivitas seperti biasa, Pastor. Haleluya. Tinggal suami saya, Pastor, mungkin belum bisa beraktivitas, Dokter. Haleluya. Pastor. Yes. Kemuliaan bagi nama Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Andi, sudah oke kan? Oke. Coba, sudah bisa cium aroma? Sudah bisa, Pak. Sudah ya? Oke. Ceti mana Ceti? Ceti? Sudah, Pak. Kok bisa? Sudah oke? Sudah, Pak. Puji Tuhan.
ya, bahwa Tuhan Yesus masih berkuasa menyembuhkan COVID-19. Amin. Haleluya. Yang hamil coba, yang hamil ini, Ibu Verlian, apakah ada gejala kehilangan indera penciuman? Iya, sudah bisa cium, Pastor. Sudah bisa cium? Ya. Coba jarak jauh, jangan terlalu dekat, coba jarak jauh. Bisa, Pastor. Sudah bisa? Bisa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Sama-sama kita muliakan nama Tuhan. Diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari semua katakan sekali lagi pujian ini. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diangkat dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi, katakan seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Mari semua kita berdoa untuk Indonesia. Sebut nama-nama yang saya sebutkan, terutama ini yang Tuhan gerakan. Singkawang, sebut nama Singkawang, Ngabeng, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Berapa kata Karab, Ketapang, Kapuas Hulu, Sekadau, apa sih kata Arab, kata Karaba, kata Karaba, kata Karaba. Mari berkatakan, mulia Tuhan, selamatkan. Ada sesuatu berlukan nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Singkawang Tuhan, Kalimantan Barat Tuhan, Ketapang Tuhan, Sekadau, Ketapang Tuhan, Ketapang, Orapa kata Karaba, Sintang Tuhan, Sikata Karaba, Sikaraba, Kapuas Hulu Tuhan, berlawat Tuhan, Tuhan bisa ajaib. Jawa Barat Tuhan, Jawa Barat Tuhan, Orapa dalam nama Yesus, dan seluruh Indonesia, seluruh Indonesia, dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari semua angkat tanganmu. Bapak, kau tangan terangkat. Aku sembuhkan dari segala kelemahan, yang buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, yang kanker, yang kista, yang bium, penyakit apapun, sakit kepala, yang sakit kepala, yang mandul, pendarahan, demam,
Tuhan sembuhkan sekarang, Tuhan pulihkan sekarang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kemenangan milikmu, kesembuhan mukjizat milikmu dalam nama Yesus, dalam Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, mari diberkati sama-sama, katakan